teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Cat Meow karena di sana kita bisa dulu Untuk kucing jalanan juga ya. Oke, tonton terus. Kadangkala Allah mengirimkan kucing hanya untuk menguji kita semata. Apakah kita sayang atau tidak dengan rezeki Allah? Karena Dia tidak minta ikan yang baru digoreng. Dia tidak minta piring yang bagus ketika makan. Dia tidak minta air untuk mencuci tangan. Dia tidak minta tisu untuk lap mulut. Dia hanya minta sisa makanan kita yang tidak habis. Tetapi, kenapa kita masih tidak mau memberi? Tahukah kamu, kadang mereka tidur bukan karena perut yang kenyang, tetapi menahan perih. Ya, perih karena perut yang kosong. Berilah makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Al-Bukhari, barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Kucing itu bisa berdoa, bisa berzikir, tetapi banyak manusia yang tidak paham itu. Untuk orang-orang yang sudah menyelamatkan kucing, memberi makan kucing setiap harinya, ketika kita sering dimudahkan segala urusannya, diberikan keselamatan dan terhindar dari mara bahaya, berlimpah rezeki makanan dan juga materi, mendapatkan kesempatan dan peluang bagus dalam hidup, itu semua bisa jadi dari doa si kucing yang sering kita berikan makan. Bisa saja kita dimurahkan rezekinya karena sering bersedekah pada hewan. Kenapa orang yang pelihara banyak kucing, rezekinya suka datang dari mana aja, bahkan semenjak melihara kucing, rezekinya semakin banyak. Ingatlah hukum the law of cause and effect atau hukum tabur tuai. Alam semesta itu nggak tahu kamu ngasih ke kucing, ngasih ke manusia, tapi kamu pokoknya ngasih makan. Kalau kamu ngasih makan orang, itu tahukah kamu dalam sisi energi, kamu itu udah dikasih langsung balasannya sama alam semesta saat itu juga. Cuman karena kita hidup di dunia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, kita membutuhkan waktu untuk hal tersebut termanifestasi. Jadi alasan kenapa banyak orang yang melihara kucing dan rezekinya makin banyak, yaitu karena dia sudah memberi makan kucing tersebut, sehingga alam semesta akan mengembalikannya berlipat-lipat, mengembalikan makanan berlipat-lipat kepada kita. Dan kucing pun berzikir, ya Tuhanku, cukupkan rizki bagi pemilik rumah tempat kami dipelihara dengan penuh kasih sayang. Sayangilah juga mereka. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW sekaligus kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan. Hewan ini bisa mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan azan juga. Karena hal tersebut, Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad SAW bernama Mueza. Beliau sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggu Mueza tidur, Nabi malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapat siksa neraka. Hadis itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat. Dan tidak diberi makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Kadangkala Allah mengirimkan kucing hanya untuk menguji kita semata. Apakah kita sayang atau tidak dengan rezeki Allah? Karena Dia tidak minta ikan yang baru digoreng. Dia tidak minta piring yang bagus ketika makan. Dia tidak minta air untuk mencuci tangan.
Dia tidak minta tisu untuk lap mulut. Dia hanya minta sisa makanan kita yang tidak habis. Tetapi kenapa kita masih But tidak mau anyway, membeli? kalian tahu gak sih kalau orang yang enteng banget nyiksa hewan itu punya kecenderungan sifat psikopat. Menurut penelitian dari Dr. Philip Kavanagh, orang yang suka menyiksa hewan itu cenderung memiliki 3 sifat The Dark Triad ini. Yang pertama adalah Machiavellianism, di mana dia tidak peduli dengan hubungan personal dan cenderung amoral. Yang kedua adalah Narcissism, di mana dia merasa paling penting dibandingkan orang lain. Dan yang ketiga adalah Psychopathy, di mana dia tidak memiliki empati dan cenderung berani atau tega melukai orang lain. Dan in a real life, banyak pembunuh berantai kayak Jeffrey Dahmer kayak gini yang memulai karir pembunuhannya itu sejak kecil. Dimana waktu anak-anak dia tuh suka membunuh hewan, terus memutilasinya, bahkan sampai masturbasi di depan potongan hewan itu. Jadi kalau misalnya ada orang di sekitar kalian yang enteng banget penyiksa hewan, hati-hati karena dia bisa jadi bersifat psikopat dan dia butuh penanganan profesional segera sebelum bad thing happens. Please be aware. Di sisi lain, hukum perlindungan hewan di Indonesia juga terlalu loyo. Pasal 302 pidana KUHP hanya mengandung jeratan antara 3 sampai 9 bulan penjara. Otomatis ini masuk ke dalam tindak pidana ringan. Belum lagi aparat kerap ogah-ogahan menerima laporan. Untuk tembus membuat laporan polisi, masih banyak aparat-aparat polsek bahkan sekelas Polres pun sering menolak dengan alasan ini kan cuma anjing. Teman-teman, soal penyiksaan hewan, korban bukan cuma hewan rumahan yang jinak. Perdagangan satwa liar di Indonesia juga menjadi-jadi, dan ini salah satunya karena masih banyak orang-orang yang secara sadar dan lagi-lagi narsistik memelihara satwa liar, bahkan yang tergolong dilindungi dari kepunahan. Tak sedikit pemiliknya justru pejabat-pejabat negara. Ya pantas pihak yang berwajib jadi segan mau menegur. Rakyat jadi berpikir, boleh pak memelihara burung unta? Oh bisa kok memelihara singa. Gue gak pernah bilang kalau gue ini adalah orang baik, tapi gue bakal selalu berusaha untuk jadi yang terbaik buat orang-orang di sekeliling gue. Kalau misalnya sekarang gue jahat sama lo, berarti memang ada yang salah di diri lo. Simpel. Halo buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Cat Meow karena di sana kita bisa di untuk cuy kucing jalanan juga ya.